Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumeti Hasim, program studi pendidikan geografi Universitas Hamzan Wadi. NPM saya 200402019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, proses geomorfik, yang kedua, bentuk lahan asal vulkanik, dan ketiga, bentuk lahan asal struktural, dan yang keempat, bentuk lahan asal proses pelarutan atau solusional, dan yang kelima, bentuk lahan asal proses dedudasional. Proses geomorfik adalah semua peristiwa yang mengakibatkan perubahan fisik dan kimia atas fenomena morfologi. Sumber tenaga penyebab perubahan tersebut dapat berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen dan luar bumi atau tenaga eksogen. Sumber tenaga utama proses geomorfik ini adalah inti dalam bola bumi dan radiasi sinar matahari. Tenaga di dalam bumi memiliki panas 8.000 derajat Celcius terpancar di permukaan bumi dengan dua cara, yaitu cara vertikal dan berputar. Secara umum, tenaga endogen dibagi menjadi dua, yaitu diatropisme dan vulkanisme. Diatropisme berkaitan dengan aktivitas lempeng dan dibagi menjadi dua, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Epirogenesa yaitu proses pengangkatan kerak bumi yang bersifat lama dan luas, contohnya pengangkatan benua. Sedangkan orogenesa adalah proses pengangkatan kerak bumi yang bersifat relatif singkat, contohnya pegunungan, patahan, dan lipatan. Dan kemudian tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga dari luar bumi berupa medium yang mampu mengkikis dan mengangkat material di permukaan bumi. Tenaga ini dapat berupa air mengalir, gletser, air tanah, gelombang, dan arus laut. Adapun proses tenaga eksogen dibagi menjadi dua, yaitu proses agredasi dan degradasi. Proses degradasi yaitu cenderung menyebabkan penurunan di permukaan bumi, sedangkan proses agredasi yaitu cenderung menyebabkan kenaikan di permukaan bumi pada level tertentu. Kesimpulan, proses geomorfik ini terjadi akibat dari kombinasi tenaga eksogen dan endogen, sehingga terjadi proses-proses yang menyebabkan munculnya berbagai kenampakan batuan lahan atau morfologi. Bentuk lahan vulkanik secara garis besar menghasilkan beberapa bentuk asal proses vulkanisme, yaitu kawah dan danau kawah, kaldera dan danau kaldera, kerucut dan gunung kerucut. Dan kemudian materi kedua, bentuk lahan asal vulkanisme. Sebelum itu kita bahas mengenai pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah berbagai fenomena berkaitan dengan gerakan magma naik ke permukaan bumi. Terdapat beberapa cara untuk memahami fenomena vulkanisme, yaitu vulkanisme atau gunung api, erupsi, larva, dan pirokrasi. Bentuk lahan asal proses vulkanisme lebih didasarkan pada material atau batuan penyusunan berupa batuan vulkanis dan berbagai bentuk jenis. Dan materi yang ketiga, bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan asal struktural terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, pelipatan, dan pensesaran. Tektonik ini bersifat membangun. Bentuk asal proses struktural ini terbentuk karena adanya tenaga endogen yang mendorong lempeng samudera menuju lempeng benua. Contoh terbentuk lahan struktural yaitu patahan atau sesar, patahan normal, patahan membalik, horst atau graben. Materi yang keempat yaitu bentuk lahan asal proses pelarutan atau solusional. Bentuk lahan solusional adalah bentuk lahan yang berbentuk akibat proses-proses pelarutan batuan yang terjadi pada daerah berbatuan atau karbonat. Adapun proses-proses pembentukan bentuk lahan solusional antara lain yaitu terjadi batu kapur, yang kedua bentuk lahan dolin, dan yang ketiga keadaan rendah tinggi berada di banyak bagian permukaan tanah hilang, dan yang keempat sistem biasa anak-anak sungai di permukaan bumi yang memenuhi permukaan tanah. Bentuk lahan solusional dibagi menjadi dua, yaitu bentuk lahan positif dan bentuk lahan negatif. Bentuk lahan negatif contohnya seperti dolin, upale, polje, dan sedangkan bentuk lahan positif contohnya stalaktit dan stalagmit. Dan materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu bentuk lahan asal proses dedudasional. Bentuk lahan asal
proses denudasional dapat didefinisikan sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan yang terjadi karena agresi dan degradasi. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan proses agredasi cenderung menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Macam-macam bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Yang kedua, perbukitan denudasional. Yang ketiga, dataran nyaris. Dan yang keempat, perbukitan sisa terpisah. Yang kelima, kerucut talus. Dan yang keenam, lereng kaki. Dan sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.